Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membahas Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua. Saya tidak akan membahas seluruhnya, tetapi saya hanya akan membahas dan membagi beberapa bagian saja. Nah saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa kejadian ini ditulis oleh Musa di dalam sebuah penglihatan, sebuah vision yang Allah berikan tentang penciptaan. Lalu Allah menyuruh Musa untuk menuliskannya sehingga kita semua tahu bagaimana proses penciptaan itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan semua yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Allah memberikan evaluasi atas seluruh ciptaannya itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 31 dikatakan begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah saudara-saudara, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini semuanya sempurna. Tetapi Allah memberikan perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Seperti ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa manusia harus mengusahakan dan memelihara taman itu? Padahal semua sudah tersedia. Saudara-saudara, semua sudah tersedia di situ. Semuanya sempurna, semuanya baik. Dan tidak akan ada bencana, tanahnya masih subur dan semuanya baik, semuanya sungguh amat baik. Kalau kita lanjutkan lagi di dalam pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada seorang pun mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara-saudara, jadi pada waktu itu tanahnya sangat subur saudara, karena Allah menciptakan di dalam kesempurnaan. Nah tetapi kenapa manusia disuruh mengusahakan dan memelihara taman itu? Kenapa saudara-saudara? Karena Allah menciptakan manusia itu memang untuk berkarya. Jadi saudara dan saya, kita itu harus berkarya di dalam hidup ini. Ya walaupun Adam dan Hawa pada waktu itu ada di sebuah tempat yang sangat nyaman, tapi Allah tidak mau Adam dan Hawa menjadi orang yang santai gitu saudara ya, berleha-leha, tidak, tapi mereka harus berkarya. Kenapa saudara-saudara? Karena tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Manusia harus menghasilkan sebuah karya sesuai di dalam hidupnya. Saudara dan saya di dalam masa-masa yang sulit ini, kita harus belajar menggali potensi kita supaya kita bisa berkarya. Karena di dalam diri kita ada sebuah kekuatan, ada sebuah potensi yang bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup ini, saudara-saudara. Nah, makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan pun Allah bilang bahwa mereka itu harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Salah satu karyanya yang bisa kita lihat di dalam Kejadian adalah bagaimana Adam memberikan nama kepada seluruh binatang. Itu adalah karya dari Adam sebagai manusia yang diberikan potensi oleh Allah untuk bisa berkarya. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak dijumpainya penolong sepadan dengan dia. Nah saudara-saudara, jadi Allah memberikan sebuah kemampuan untuk manusia itu berkarya. Karya yang pertama yang dilakukan oleh Adam adalah memberi nama kepada seluruh binatang melata, binatang yang di darat, semua burung-burung dan segala sesuatu makhluk pada waktu itu saudara. Jadi saudara-saudara dan saya, kita harus rajin saudara. Kita harus menggali potensi dalam diri kita supaya kita bisa menghasilkan karya di dalam hidup ini. Sekarang kita lagi dalam suasana yang susah. Mari kembangkan potensi, minta potensi ilahi kepada Allah supaya kita bisa menghasilkan karya. Karena Allah tidak suka dengan yang malas saudara. Allah saja berkarya. Dia juga memberi perintah kepada Adam dan Hawa untuk berkarya. Sama, saat ini pun sama, Allah memerintahkan kita untuk menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai di tengah-tengah penderitaan atau di tengah-tengah kesukaran, maka kita malahan marah, malahan benci, malahan kesel, malahan merasa hopeless.
Tidak, saudara. Saudara dan saya diberi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, untuk berkarya, untuk bekerja dengan rajin, saudara. Bahkan Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, katanya seperti ini, saudara. Sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus menegaskan kalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Artinya dia harus menghasilkan sebuah karya, apapun itu, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara bisa melakukan apa saja, dari jualan kecil-kecilan sampai jualan besar-besaran. Saudara bisa melakukan hal-hal yang lain supaya saudara bisa menghasilkan sebuah karya, sehingga karya itulah yang akan menghidupi hidup kita. Jadi mari saudara-saudara kita belajar untuk rajin, untuk melakukan sebuah karya di dalam hidup ini. Karena itu salah satu panggilan hidup manusia, saudara, adalah untuk berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.